Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kembali lagi dengan saya Haidir Alam di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 9. Oke, sebelum kita memulai untuk pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada kesempatan kali ini senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca doa dengan mengangkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 oleh Haidir Alam SAG. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran ini. Kita akan dulu masuk ke materi inti ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya perkenalan materi-materi inti apa aja yang nanti bakal kita pelajari selama 1 semester bahkan 2 semester ke depan. Nah, ini adalah buku ajar yang akan saya gunakan untuk semester 1 dan semester 2. Ini revisi tahun 2018. Mungkin yang dengan yang kalian beda karena kalian LKS, tapi tidak apa-apa. Isinya sama aja. Yang beda hanya halaman-halamannya aja yang beda. Isinya sama aja kok. Dan nanti juga saya pasti banyak ambil materi dari LKS juga. Ini hanya materi tambahan aja untuk melengkapi materi-materi yang ada di LKS kalian. Nah, ini dia daftar isi untuk setahun ini. Ada 13 bab ya yang akan kita pelajari selama setahun. Dan yang paling atas itu, di bagian atas itu untuk semester 1 dan yang di bawahnya itu ada 1 garis. Berarti yang atas 7, yang bawah 6. Nah, 6 bab itu untuk semester 2. Nah, itu tidak semua dibahas ya. Kayaknya nggak semuanya karena menyesuaikan dengan nanti kondisi pandemi pada saat ini. Tidak kayaknya nggak bakal 7 bab deh. 7 bab nggak bakal. Paling kemarin juga di semester sebelumnya ada 7 bab, semester 1 hanya 4 bab aja yang dipelajari. Untuk tahun ini mungkin sampai 5 atau mungkin sama 1 sampai 4 bab keempat aja. Gak apa-apa lah, kita lihat aja nanti sejauh mana nanti materi akan bisa kita sampaikan ya. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting apa yang disampaikan itu bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita, untuk diri sendiri ataupun untuk orang banyak ya. Nah, untuk bab 1 ini kita konsepnya itu pertama dari 13 bab ini yang jadi bab pertama adalah meyakini hari akhir, kemudian mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa itu hari akhir. Kemudian di sana nanti ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Setelah terjadi kiamat akan ada yang namanya yaumul barjah, yaumul bas dan seterusnya. Kemudian di akhir hari-hari tersebut nanti kita akan dipetakan atau akan ditempatkan entah itu di neraka atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kita pelajari di bab 1. Kalau untuk sementara kalian baca-baca dulu aja KS yang kalian dapat atau mungkin nyari dulu di materi-materinya di YouTube atau di Google tentang materi ini. Boleh aja nanti ketika pas waktunya pembelajaran dimulai kalian hanya tinggal melengkapi apa yang kalian tahu gitu. Jadi nggak sama ketika masuk kelas kalian sudah punya ilmunya, tinggal dilengkapi aja. Itu lebih bagus kayak gitu. Di bab 2 kita akan menemukan judul optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, nanti di sana kita akan pelajari apa aja, yaitu memahami makna dan dalil dari optimis, ikhtiar dan tawakal. Kemudian bagaimana contoh sikap dari sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Kemudian setelah kita bisa mengamalkan ketiga sikap tersebut, maka akan melahirkan satu sikap mulia. Yang diantaranya di situ ada di bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin yang
atau hikmah dibalik sikap dari optimis, ikhtiar, dan tawakal apabila kita bisa menjalankan ketiga sikap tersebut. Itu di bab 2 ya. Selanjutnya di bab 3, ini cukup banyak yang akan kita bahas. Di sini kita akan menemukan judul mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan rasa malu. Sama kayak tadi, sama kayak bab 2, di sini kita hanya mempelajari bagaimana memahami apa itu jujur, santun, apa itu malu, kemudian apa dalilnya, apa contoh sifat yang menunjukkan sikap jujur, santun, dan malu, kemudian apa sih manfaatnya dari ketiga sikap tersebut, kemudian apabila kita bisa menjalankan semuanya akan menghasilkan satu sikap mulia, dan hikmahnya itu ada di bawah sama kayak tadi. Ini bab 2 sama bab 3 nggak jauh beda, hanya pemahaman dari sikap-sikap terpuji. Oke, selanjutnya di bab 4. Nah, ini nih, kita akan menemukan bab tentang akikah dan kurban, menumbuhkan kepedulian umat. Nah, yang baru kemarin kita merayakan hari kurban. Nah, di sini nanti kita bahas tuh apa itu akikah, apa itu kurban, bagaimana syarat-syaratnya, syarat-syarat menyembelihnya, kemudian bagaimana hewan yang bisa dikurbankan, untuk siapa daging-daging ini nantinya, dan apa hikmah dari akikah dan kurban itu sendiri. Nanti kita bahas semuanya di bab 4 ya. Mudah-mudahan nyampe bab 4 nih. Oke, selanjutnya di bab 5 kita akan menemukan judul kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih perjalanan Islam sehingga sampai ke Nusantara ini, kemudian cara-cara dakwah apa aja yang dipakai sehingga sampai ke sini sehingga dapat diterima oleh masyarakat Nusantara. Kemudian kita juga akan membahas tentang kerajaan-kerajaan apa aja sih yang pernah ada di Nusantara ini. Banyak banget ya. Pertama kali sampai yang terakhir kali ada di Nusantara, nanti kita bahas di bab 5 ini. Di bab 6 nanti kita akan menemukan materi tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ada tiga sikap juga nih, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Udah pasti tahu dong di sini mau ngapain aja. Pastinya kita akan pertama bahas pengertiannya, kemudian dalilnya apa dalam Al-Quran, kemudian contoh sikapnya, dan hikmah dari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal ini. Di sini juga sudah disebutin sih, ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ada 5 sikap mulia yang akan muncul ketika kita dapat mengamalkan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oke, di bab 7 nanti kita akan menemukan materi tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Nah, ini sebagai rukun iman ke-6. Nanti kelimanya tadi beriman kepada hari akhir di bab pertama. Nah, ini bab 7 kita akan membahas rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nanti kita akan bahas apa itu pengertiannya, kemudian ada nanti namanya takdir mu'alaq dan takdir mubram, kemudian nanti juga akan ada pembahasan dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar, kemudian mengambil hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu bab 7 sebagai bab penutup dari keseluruhan bab yang akan dibahas di semester 1. Saya nggak tahu ya ini sampai nggak ya ke bab 7, tapi mudah-mudahan sampai sih. Tapi meskipun nggak sampai ke bab 7, nggak apa-apa, nanti mungkin akan saya berikan materinya aja biar kalian bisa baca-baca di rumah ya. Oke, mungkin cukup ya, segitu aja untuk pertemuan pertama di materi ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalian semua tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kalian. Belajarnya jangan malas-malesan, dan mudah-mudahan materi-materi yang kalian pelajari mudah-mudahan jadi bermanfaat buat diri kalian dan orang banyak, dan mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam menerima setiap materi yang akan diberikan oleh guru-guru di sekolah ya. Tetap sabar, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa senantiasa menjalankan protokol kesehatan 5M ya sekarang itu, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan ya itu. Oke, sekali lagi terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.